di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, ini orang-orang yang kompak biasanya. Orang kita ini paling kompak, bahkan haji umroh aja kompak. Agar bengong-bengong itu, orang Arab tuh bengong. Orang kita kalau talbiyah, kalau zikir itu ramai-ramai, labbaik Allahumma labbaik. Kata orang Arab, labbaik amat ente. Kita baca labbaik, dia bilang labbaik. Tapi orang Indonesia paling rapi. Orang Malaysia, Brunei, Singapura, Patani itu kalau sholat di mana aja paling rapi. Karena mazhab kita dari cuma satu, mazhab Al-Imam Syafi'i. Tapi saya mau kasih tahu antum bahwa di Damaskus itu beda masjid dan beda mazhab. Yang nggak ada di sana cuma mazhab Hanbali. Belakangan baru muncul orang menghidupkan kembali mazhab Hanbali di Mesir. Ada syekh, dia mazhabnya Hanbali. Dia bersambung sanad ke Imam Ahmad bin Hanbal. Salafi tidak ikut mazhab manapun. Enggak ada mazhabnya Salafi itu. Bahkan mereka membatalkan mazhab. Bahkan Albani mengatakan orang bermazhab itu dengan sebutan yang tidak pantas dikatakan. Muhammadiyah tidak terikat dengan mazhab manapun tapi tidak anti mazhab. Namun pendiri Muhammadiyah mazhabnya Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Tarawihnya 20 tambah 3. Sukun salat subuhnya kunut. Itu pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah sekarang saya nggak tahu, antum cari aja sendiri ya. Di majelis tarjih setahu saya tidak ada ungkapan anti mazhab. Yang ada kami tidak terikat mazhab, begitu versi Muhammadiyah. Selama Muhammadiyah tidak anti mazhab, mereka tidak terikat, tidak masalah. Tapi kalau mereka mengatakan mereka anti mazhab, itu sudah sama dengan mengkhianati pendiri Muhammadiyah. Ya, dan saya yakin tidak ada ulama Muhammadiyah yang begitu. NU mengakui 4 mazhab, prakteknya 1 mazhab. Di masjid ini ya tergantung dari dulu mazhabnya apa nih? Syafi'i, ya sudah Syafi'i aja. Kecuali antum tarbiyah dulu umat. Besok kita pakai mazhab Hanafi ya. Ada enggak guru yang ngajarin mazhab Hanafi di sini? Oh kata kawan, gak usah ikut mazhab pakai hadis aja. Hadis itu yang mengerti imam mazhab. Ikut mazhab berarti memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gagal fokus lagi. Ini masih ada yang terbersit-bersit di kolbunya nih. Masih aja ikut mazhab. Hari gini ikut mazhab. Ya salah. Terus kita ikut siapa kalau ikut mazhab? Kata kawan, ikut Bukhari. Lah Bukhari itu murid dari imam mazhab. Ya. Kalau ikut Bukhari, gak ikut imam mazhab, namanya turun kelas. Oh, ente menghina Bukhari? Bukan, Imam Bukhari mengatakan guruku Ahmad bin Hanbali, guruku Humaidi itu muridnya Syafi'i, guruku Qutaibah muridnya Malik. Jadi Imam Bukhari berguru ketiga imam mazhab. Gimana menurut? Bahkan berguru ke murid-murid Abu Hanifah yang masih tersisa. 4 mazhab. Maka semua mazhab mengatakan Bukhari itu imam mazhab kita. Berebut. Orang kalau sudah viral di zaman itu namanya Imam Bukhari. Berebut ulama. Bukhari mazhab Syafi'i, kata orang Syafi'i. Bukhari mazhab Hanbali, kata orang Hanbali. Bukhari mazhab Maliki, kata orang Maliki. Pas Hanafi agak bingung dikit. Nih Hanafi bangga ya. Imam Ahmad bin Hanbal pun sebelum ikut Imam Syafi'i, beliau adalah mazhabnya Ahlur Ra'yi Hanafi. Ya. Jadi enggak usah khawatir. Orang kalau dia sirkan basmalah bukan berarti enggak baca, dia baca. Di Mesir itu beda kampung, beda desa, itu udah beda mazhab. Ada masjid di Damaskus di Suriah namanya Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Itu mazhabnya suka-suka siapa yang jadi imam. Imamnya Syafi'i, imamnya Hanafi.
Imamnya Maliki, jadi nggak ada masalah. Maka saya pun juga mengajak antum semua, mari jangan saklek lagi dalam bermazhab. Tapi jika ingin aman, tidak ada keraguan syak, mantapkan dulu satu mazhab, baru main-main mazhab yang lain. Ini Syafi'i aja belum beres, udah sok-sokan nganapi. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Guru dan murid itu kalau di zaman masih bisa kita sebenarnya bukan baiat ya, ngambil kontrak, terima saya jadi murid. Nah itu kalau masih sempat lakukan, kalau tidak cukup hadiri majelisnya, amalkan zikirnya, kalamkan di hati, ya Allah jadikan aku, ridhoi aku sebagai murid tuan guru tersebut. Itu sudah sah. Karena arwah junudun mujannadah, roh-roh itu semuanya berkumpul. Roh itu lagi tawaf. Jadi di alam, di masa azaliyah, masa sebelum ada masa alam ini, itu ruh itu berputar, bertawaf, mengelilingi Ahmad Ruhullah. Lalu menjadi nur. Nur itu mengelilingi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum ini ngumpul sekarang, itu pergerakan dari sana. Antum begini karena di sananya dulu bareng-bareng. Walaupun gak kenal, tapi ngumpul di suatu masjid, ingin menyebut, ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dalam pergerakan itu ada yang membuat gerakan sendiri. Nah, nanti dia jadi kelompok sesat ya. Ketika dia lahir di dunia, maka dia berkumpul dengan orang-orang yang menyimpang. Dia tidak lagi fokus kepada kiblat utama. Kalau sekarang kiblat kita apa? Ka'bah. Kiblat ilmu kita Al-Quran dan Sunnah, ijma', qiyas dan lain sebagainya. Kiblat qalbu kita nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kabar gembira sebenarnya. Al-arwah junudun mujannadah. Arwah, ruh itu mereka berbaris-baris, berkumpul-kumpul. Kalau dulu di masa azali mereka sudah bersama, sekarang pun mereka bersama. Jadi antum itu dulu itu bergerak sama-sama. Ini alam ini sedang bergerak. Pemahaman antum dari tadi bergerak. Ruhnya pun bergerak walaupun tubuhnya sedang diam. Ya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum. Saya dengan Mas dari beliau saya bertanya, dalam kajian tadi zikir itu terbagi dua, zikir jahat dan zikir sir. Ada kalimat Abdul dzikri tatmain qulub, Abdul dzikri la ilaha illallah, yang ditanyakan gimana cara menempatkan Abdul dzikri itu biar qalbu kita itu hidup. Baik. Dan menyatu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam surat 13 ayat 28, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah qalbu jadi tenang. Qalbu tenang menyebut nama Allah. Berarti nyebutnya di mana? Di qalbu. Belajar zikir qalbu, Pak ya. Jangan cuma di sini, apalagi di MP3, apalagi di YouTube. Kan di YouTube tuh ada zikir Allah 1,5 jam full. Itu yang tenang mah cuma MP3-nya. Yang tenang itu cuma YouTube-nya. YouTube-nya tenang, kulubnya tidak tenang. Ya, kolbunya yang sebut nama Allah. Ya, sebut Allah di kolbu. Ambil ilmu pada ahlinya. Masa sekolah aja belajar ke ahlinya, belajar bahasa belajar ke ahlinya, mau belajar bahasa kolbu nggak cari ahlinya, harus ke ahlinya. Ya, diamalin nggak zikir ya hayu ya qayyumnya? Belakang ada yang belum tuh ya.
Antum kalau zikirnya sudah rata, nanti saya talkin semua. Ya, ini pada belum rata ini. Ya, yang baru gabung zikir ya Hayyu ya Qayyum 40 kali. Kalau bisa ba'da salat 5 waktu. Kalau tidak dirapel 200 kali setiap hari minimal. Kalau bisa lebih 500, 700, 1000, berapapun. Karena ya Hayyu ya Qayyum itu dapat menghidupkan kolbu. Kalau kolbu sudah gembur, sudah hidup, ditanam kalimatullah, dia langsung bergetar, langsung tumbuh. Nah, kenapa saya tahan terus? Karena kolbu kenal kolbu. Kolbu yang di sini nganggap kolbu di situ masih keresan. Belum digemburin. Gemburin dulu dengan ya Hayyu ya Qayyum. Kita mau nanam padi, masih banyak rumput, langsung ditanam. Antum mau nanam jagung, masih banyak kerikil, buang dulu kerikilnya. Kerikilnya dibuang. Sampingkan dulu kerikilnya. Kerikil dibuang, baru kemudian dihaluskan tanahnya. Kolbu ini adalah tanah-tanahnya zikrullah. Disitulah tumbuh. Makanya Allah kasih perumpamaan. Dalam surat Ibrahim dikatakan bahwa kalimah thayyibah seperti syajarah thayyibah. Kalimah yang bagus seperti pohon yang bagus, pohon yang subur. Tempatnya harus bersih, harus dipupuk. Jadi kalau antum bertanya, kenapa ditalkin sama fulan tidak ada efek di kolbu? Jangan salahkan mursyidnya. Kolbu antum belum siap untuk menerima itu. Ya, dia tancepin, tapi kolbunya lagi keras, nggak nyambung. Diajak sholawat, nggak tersentuh. Diajak istighfar, belum ada efek. Itu akibat apa? Belum dibersihkan. Maka paket talqin itu dimulai dari syahadat, istighfar, sholawat. Itu paketnya. Baru masuk ke zikrullah. Kadang-kadang ada orang tersentuh dalam sholawat, dalam zikrullah biasa. Ada yang tersentuh dalam istighfar, tapi dalam sholawat pun biasa. Itu pemberian Allah berbeda-beda. Itulah yang disebut taman-taman surga. Ada taman pohon namanya pohon istighfar. Ada pohon namanya pohon Al-Fatihah. Ada pohon namanya pohon sholawat. Ada pohon namanya zikrullah. Terserah nih antum baru yang mana nih? Buahnya buah yang mana? Ya. Semoga yang hadir, saya dan antum semua ditakdirkan Allah berzikir dengan zikir yang keras dan lembut. Istiqamah sampai mati. Amin ya rabbal alamin.